Tavares sedikit, kira-kira modal apa aja nih yang dimiliki oleh Tavares untuk membawa Persebaya juara Liga Indonesia? Karena kita tahu di tahun depan kan bertepatan dengan ulang tahun ke 100 tahun ya, Persebaya. Kan berapa Juni 2027, pokoknya Persebaya kan lahir di Maksudnya, Shin Tae-yong itu nggak suka dengan pemain-pemain asing yang ada di Persija sekarang. Jadi ada potensi pemain asing yang sekarang tuh dilepas gitu. Semua. Iya, jadi ya itu. Lalu pesaingnya selain pesaingnya Persib selain Persija ya Borneo. Kita belum tahu Borneo gimana ke depannya juga kan. Borneo baru lepas pelatih juga kan. Pelatih juga. Biasanya Borneo ketika misalnya musim ini bagus, musim depannya agak turun. Mungkin Borneo agak bisa ikut. Persebaya Surabaya dan juga Persija Jakarta siap-siap melakukan gebrakan jelang musim 2026-2027. Nah, beberapa pemain sudah digait oleh Persebaya, sedangkan Persija Jakarta sudah mendatangkan pelatih sekelas Shin Tae-yong. Nah, dengan kehadiran dua klub teras ini, sanggupkah mereka merusak dominasi Persib Bandung di Super League musim 2026-2027? Nah, hari ini di podcast Kickoff, gue Ramdan Ibur akan mengulas lebih lanjut tentang persaingan tiga klub tradisional nih, Persibaya, Persija, dan juga Persib Bandung di musim depan yang akan berlangsung di bulan September 2026. Nah, gue nggak sendirian, gue seperti biasa ditemani oleh dua jurnalis Okezone, ada Bang Wikanto Arungbodo dan juga Bang Rifan Nasri. Biasa rame nih. Ya, beberapa udah selesai meeting deh. Ini tadi gue ada prolog soal Persebaya dulu nih, kita bahas kali ya. Persebaya kan jadi salah satu yang aktif di bursa transfer musim panas nih. Kalau di Indonesia katanya musim kemarau, bukan musim panas. Jadi kalau musim dingin, musim hujan. Ini Persebaya sudah mendatangkan Yusuf Maulana, kalau nggak salah dari Persik Kediri, dan juga ada Ramadan Sananta nih. Ketika kontraknya di DPMM di klub Brunei yang main di Liga Malaysia, kontraknya udah berakhir, ditariklah sama Tavares, Bernardo Tavares yang pernah menjadi pelatihnya Sananta di PSM Makassar. Jadi faktor kedekatan itu yang bikin Sananta datang ke Persebaya. Selain dua nama ini, Persebaya sedang mengincar beberapa pemain seperti Jose Walber Mota, ada Juran Fernandes juga yang pernah kerja bareng sama Tavares di PSM, dan juga ada Diego Ramalho. Nah, ini dengan datangnya pemain-pemain ini, kira-kira seberapa ganas sih Persebaya di musim baru? Apalagi kan kita tahu Tavares punya pengalaman juara bersama PSM Makassar ya. Ini mungkin akan ada sedikit penyesuaian di internal Persebaya, karena sejauh yang gue tahu Persebaya itu salah satu klub Indonesia yang paling perhatian dengan pengembangan pemain muda. Iya, dia banyak mengorbitkan pemain-pemain dari hasil kompetisi internalnya dia. Jadi apakah nanti manajemen memang menargetkan juara sehingga sedikit melupakan soal pengembangan, atau mereka mau lepas saja mendukung Bernardo Tavares apapun yang dia mau demi target juara? Karena Persebaya terakhir juara itu kan 22 tahun yang lalu ya, 2004. Udah lama publik Surabaya pasti rindu lah untuk juara. Jadi apakah mengerikan? Tavares ini kan punya taktik yang sama Boyan Odak yang dimana kita tahu itu taktiknya sangat cocok di Indonesia, pragmatis, dalam arti bukannya tidak menyerang, tapi dia lebih beradaptasi dengan lawan untuk main dengan gaya transisi cepat gitu. Jadi bahaya tentu salah satu klub yang harus diwaspadai musim depan sih, Persebaya jelas itu. Jadi salah satu kandidat juara lah. Juara. Dengan keberadaan pemain-pemain top, ditambah lagi ditunjang dengan pelatih yang berkualitas. Dengan hadirnya beberapa mantan pemain PSM datang ke Persebaya itu kan membuktikan bahwa Persebaya ngedukung penuh nih apa yang diinginkan Tavares, yaitu itu mendatangkan pemain yang sudah dipahami banget sama Tavares. Jadi ya dari situ aja kita udah bisa ngelihat bahwa Persebaya emang ngincer juara nih, maksudnya Mas Harung untuk mendatangkan pemain muda, mengembangkan pemain muda. Tapi ini target musim itu mungkin depan, tetap berjalan, tapi itu fokus utamanya saat ini adalah itu bersaing, meramaikan perebutan juara di musim mendatang gitu. Jadi menurut saya Persebaya bisa bikin Persib sedikit keganggu lah nanti. Kata-kata dikit. Kata-kata dikit. Kita tadi udah bahas Tavares sedikit. Kira-kira modal apa aja nih yang dimiliki oleh Tavares untuk membawa Persebaya juara Liga Indonesia? Karena kita tahu di tahun depan kan bertepatan dengan ulang tahun ke 100 tahun ya Persebaya.
kan berapa Juni 2027. Pokoknya Persebaya kan lahir di 1927 ya. Jadi tahun depan tepat 100 tahun. Tentunya kan manajemen pengen memberikan kado terindah lah ya bagi publik Kota Surabaya. Walaupun di saat bersamaan juga ada Jakarta juga kan tahun ke-500. Jadi Surabaya, Jakarta dan juga Bandung nih tentunya ingin ya saling tarik lah untuk berambisi menjadi juara. Nah, untuk membawa Persebaya jadi juara, kira-kira modal apa sih yang dimiliki oleh Bernardo Tavares? Yang satu jelas pengalaman juara ya, itu modalnya sangat berharga banget untuk di Liga Indonesia, karena Bernardo Tavares tentu tahu bagaimana cara menaklukkan Liga Indonesia, sama seperti Bueno Dak. Bahkan sebelum, iya betul, dia adalah pelatih, kalau nggak salah pelatih terakhir sebelum Bueno Dak juara kan, jadi iya dia pasti tahu lagi gimana caranya menaklukkan Liga Indonesia. Itu satu pengalamannya. Dua, pemain-pemain yang direkrut Persebaya sejauh ini sepertinya sesuai dengan kebutuhan dia, profilnya dia. Dan itu adalah modal yang sangat bagus sekali. Dan tiga, dia sudah beradaptasi lebih dulu dengan Persebaya ketimbang misalnya Igor Tolic di Persib dan juga Sintayong di Persija. Jadi ya tiga modal itu bisa jadi kuncinya Persebaya untuk jadi juara musim depan kalau manajemen memang memungkinkan Persebaya juara. Karena ya Persebaya sebetulnya sama kayak Borneo FC, kalau manajemennya pengen juara pasti bisa aja juara. Kalau ngeliat materi pemainnya tuh bagus-bagus banget dari tiap musim gitu. Iya, tapi juga jangan lupakan satu faktor utama yaitu finansial ya, yang nggak dimiliki oleh PSM. Jadi di Persebaya ini mungkin udah lebih stabil dan Tavares nggak perlu mikirin gaji gitu, udah fokus untuk manajemen lah, ibarat kata untuk ngacak taktik, beli pemain juga kayaknya udah aman aja gitu dengan Persebaya, keuangan Persebaya. Jadi selain tiga faktor yang diungkapkan Mas Arum, faktor lainnya yaitu finansial gitu. Jadi modal-modal itu seharusnya bisa membantu Tavares juga ya untuk mendekatkan diri dengan gelar juara. Jadi kalau misalnya memang nggak juara, paling nggak Persebaya bisa finish 3 besar lah ya. 3 besar. Karena kan dengan finish 3 besar tuh kalau nggak salah juga ada peluang juga buat main kompetisi. Betul, 2007-2008. Untuk musim depan kan yang pasti itu 1-2 bakal main di ACL 2 ya. Di musim 2027-2028 berarti itu. Juaranya langsung lolos ke fase grup, sedangkan runner up harus main di playoff. Ini setelah Persebaya kita juga sedikit geser ke Persija. Sekarang kan mungkin yang jadi ditunggu-tunggu oleh The Jackmania khususnya ketika Sintayong datang nih, tentu yang ditunggu bukan siapa pemain asing datang, tapi siapa mantan anak asuhnya di timnas Indonesia yang bakal dibawa ke kemana, ke Persija. Kita tahu kan kemarin Arhan udah putus kontrak dari Bangkok United, padahal masih ada kontrak di Bangkok kan. Walaupun sebenarnya nggak serta-merta Arhan bakal ke Persija, karena kan rumornya juga dia ke Garuda Yaksa ya kan. Dan juga ada Asnawi juga yang di Port FC yang punya kontrak panjang ya kan. Itu juga sempat dikaitin sama Persija. Ada juga Marcelino. Walaupun kabarnya ketika Marcelino memilih abroad, ketika meninggalkan Persebaya di tahun awal 2023 tuh, kayaknya ada klausul yang mengatur ketika Marcelino balik ke Indonesia, ya Persebaya harus jadi prioritas. Ya kasarnya kayak klausul bayi Beckham Madrid lah, kayak gitu kan. Nah ini melihat kondisi sekarang, menurut tuh siapa ya kira-kira mantan anak asuh Sintayong yang bakal dibawa ke Persija? Yang pertama pastinya kayaknya kiper sih, karena Persija butuh kiper kan, udah ngelepas Carlos Eduardo. Kalau mantan anak asuhnya di kiper, kemungkinan besar nggak mungkin Hernando baru perpanjang kontrak Persebaya. Siapa tahu Riyandi tadi. Ya, siapa tahu Riyandi bisa juga potensi. Atau malah Nadeo, kalau Nadeonya jadi cabut apa Nadeo? Tapi habis perpanjang kontrak. Oh, udah berarti dengan Nadeo nggak bisa. Dari kiper kayaknya agak susah sih nyari pemain timnas. Dari back nggak juga. Tengah paling Ricky Kambuaya kalau misalnya berani ngambil dari Dewa United. Iya. Karena biar bagaimanapun Persija butuh tambahan pemain untuk kreatif kan di tengah. Karena mereka nggak punya lagi tuh musim ini. Karena CM semua ya. CM semua. Jan Mota udah dilepas. Jadi mau nggak mau mereka butuh gelandang kreatif ya. Mungkin Ricky Kambuaya bisa diambil. Ya paling itu. Kalau Persija berani lagi nebus ya Egy sama Ricky angkut aja dari Dewa. Ricky sama Rafael Strike. Dari Rafael Strike deket kan tuh dari Tangerang ke Jakarta. Kasih aja lewat jalan tol Jakarta Merak. Benar. Bisa jadi. Apalagi Rafael kan di Dewa di musim pertama nggak bagus. Bukan nggak mungkin manajemen mutusin udah lepas aja lah. Kayaknya karena sejauh ini kan yang bisa maksimal Rafael Strike ya Sintayong doang. Benar. Dan bukan nggak mungkin ya ketika ada tawaran yang pas dilepas tuh. Betul.
Gimana Pak? Iya, setuju juga. Juga jangan lupa Ivar Jenner. Bisa jadi butuh Ivar Jenner kan, yang Ivar Jenner Lavesta kan maksimalnya ketika ditangani ST ya. Nah, jadi potensi dia untuk reuni lagi cukup besar. Iya. Tapi menarik kalau misalkan dia datengin yang diaspora ya. Nah, itu tuh. Diaspora gimana tuh? Iya, nah itu. Kansnya, karena ada beberapa pemain yang kontraknya habis kan, kayak Ragnar habis. Iya, betul. Terus juga ada ya kayak Joey Pelopesi juga masih kan, kabar terbaru manajemen Lomel SK tuh masih negosiasi sama 3 pemain dan salah satunya Joey Pelopesi. Jadi Joey Pelopesi masih diusahakan lah ya untuk memperpanjang kontrak gitu. Siapa kira-kira pemain diaspora? Ragnar sih kayaknya iya, karena Ragnar emang waktu gacor-gacornya di timnas emang pas ST yang mimpin ya, melatih gitu. Waktu Patrick Kluivert ataupun John Hartman, Ragnar belum maksimal ya karena alasan lain juga ya, faktor fisik gitu. Lama nggak main juga. Iya betul. Ya kalau diaspora mungkin Ragnar ya bisa pulang ya. Sama mungkin nggak tahu ya kalau Sandy Walsh kontraknya masih di Budi Ramada apa enggak. Masih panjang Kayaknya masih panjang ya, kalau enggak mungkin bisa ditarik tuh ke Persija. Ya, Oleh gimana Oleh? Oleh nih menarik. Karena Sintayong tuh kalau nggak salah yang pengen Oleh di naturalisasi kan Sintayong kan? Iya. Tapi dia nggak pernah bisa memoles Oleh di timnas. Iya, di timnas karena keburu dipecat duluan kan. Iya. Kalau lihat Oleh klubnya degradasi dan mungkin Oleh butuh menit bermain ya bisa silakan jadi. aja. Apalagi Oleh main di SGBK, gacor banget. Yang penting kalau misalnya Oleh ke Persija tutup kuping aja. Nggak usah dengerin orang bawel gitu. Cuma PR-nya kalau Oleh ke Persija kan yang punya Oleh kan Iya. Pak Ete kan. Pinjem aja kata gue. Kita tahu kan track record Pak Ete sama Sintayong nggak terlalu kurang baik ya. Iya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Walaupun juga Oleh juga kenceng di rumor sama Persib tuh, karena salah satu akun yang sangat dekat sama Persib Bandung ya, kemana-mana Persib jalan tuh pasti ada nih akun udah spill foto Oleh, dia bilang nanti namesetnya apa nih, Romeni pakai Y apa Romeni pakai J tuh, IJ gitu. Jadi kan kayak ngasih kode-kode kayak Romeni nih ke Persib gitu. Tapi ya kita tunggu aja kira-kira siapa aja pemain diaspora tambahan yang datang ke Super League kan, karena di musim lalu banyak banget pada Baye, Eliano, Mauro, terus Sen Patinama. Nah, kita lihat di musim depan kira-kira siapa aja nih. Ini tadi posisi kiper kan lu juga kira-kira siapa nih kiper timnas Indonesia yang layak main ke Persija, tapi ternyata kalau lihat situasi terkini kayak susah banget ya. Susah banget. Hernando perpanjang kontrak, Jaya perpanjang kontrak, Nadio perpanjang kontrak, dia perpanjang kontrak semua. Dan kalau ngambil Emil sama Martin Pas kecil banget peluangnya lah, hampir 0% malah bisa dibilang kan. Emil masih terikat kontrak sama Como, Martin Pas yang masih punya kontrak jangka sama Amsterdam kan. Sebenarnya saat ini ada kiper yang dibidik Persija nih, tapi memang statusnya bukan kiper timnas. Tapi dia musim lalu tampil oke banget nih sama Bayangkara. Akil Safik. Akil Safik tuh mungkin jadi rekrutan pertama atau kedua Persija di bursa transfer musim kemarau ini nih. Jadi kan kita tahu kalau dibanding Persib Borneo nih, Persija pembedanya di musim lalu tuh kiper kan. Persib Borneo kipernya bagus-bagus. Persija ya gitu dah. Ya gitu deh kan. Nah, kalau misalnya Akil Safik datang, kira-kira dia bakal diplot jadi kiper utama atau jadi kiper pelapis? Kalau kiper utama mungkin bisa aja ya, karena saat ini kondisinya Persija kipernya adalah Seros Margono dan juga Andri Tani. Andri Tani kita tahu beberapa tahun belakangan ya udah mulai menurun dan juga udah mulai tersingkir. Apalagi waktu itu sejak ban kaptennya dipindahkan dari lengannya dia ke Rizky Ridho tuh dia kayaknya agak kurang tuh permainannya. Jadi ya kalau Akil Safik datang mungkin Akil Safik akan jadi kiper utama karena ya kondisinya Persija saat ini gitu. Karena mereka cuma punya Cyrus Margono yang debutnya pun kalah lawan Bayangkara FC kalau ternyata nggak sebagus yang kita kira gitu betul. ya. Walaupun seperti yang di YouTube. Iya betul. Walaupun waktu itu Cyrus Margono mau dijadiin WNI sama pas zaman Sintayong juga kan gitu. Walaupun waktu itu Sintayong bilang butuh kiper, nah nama Cyrus Margono masuk tuh, tapi sampai Sintayong dipecat nggak dipanggil gitu. Jadi mungkin kondisinya itu. Naturalisasi jalur mandiri kan, jalur mandiri kayak Elkan Bagot. Gimana? Tapi ya Cyrus Margono juga ada peluang sih kalau menurut saya, apalagi ya itu ST kan terkenal mengorbitkan pemain muda waktu itu di timnas ya, level timnas. Tapi ada peluang lah Cyrus Margono bersaing. Betul. Ini selain posisi penjaga gawang kan kita lihat di posisi belakang Persija saat ini
dia ngelepas bek asing nggak sih kemarin? Paulo Ricardo nggak? Paulo Ricardo dipertahankan, terus Thales Lira kan dibalikin ya, Arema. Nah ini rumornya Rizky Ridho bakal abroad katanya. Tapi uniknya masih kayak rumor yang kemarin yang katanya dia mau ditukar sama Ragnar. Jadi Ridho bisa jadi berpeluang tukar sama Ragnar jadi ke Dender. Cuma yang jadi PR kan ya main ke Liga 2 ya, di Belgia kan. Walaupun memang levelnya jauh di atas Indonesia. Masih jauh di atas Indonesia. Nah, melihat situasi ini gimana? Apakah memang Ridho lebih baiknya stay di Persija? Apalagi kan dia belum pernah ada pengalaman juara di level klub kan. Dan bukan nggak mungkin yang bersama ST peluang itu ada gitu. Ataukah memang ya ada waktunya lu untuk abroad gitu. Karena kalau kita lihat kan secara usia Ridho udah mateng lah ya. Sekarang kan udah 24. Dan beda lah sama pemain-pemain abroad yang dulu kan kayak Marcelino, Egy, Witan yang memilih abroad ketika masih belasan tahun kan. Secara apa ya, secara mental dan juga kemampuan juga belum matang. Beda sama Ridho sekarang yang bisa dibilang salah satu back terbaik di Asia Tenggara. Kalau lu melihatnya seperti apa? Pilihan ada di tangan Ridho jelas. Apakah dia mau memilih stay di Indonesia dengan level yang segitu-segitu aja atau mau meningkatkan level dengan nyoba peruntungan di Dender? Kalau misalnya dia pengen naik level ya silakan aja ke Dender gitu. Yang penting urusannya dengan Persija selesai aja dulu gitu. Jadi kalau gue sebagai orang yang mengikuti Persija dan juga timnas Indonesia, gue sih pengennya Ridho tuh bertahan. Walaupun gue tahu ketika Ridho datang ke Persija, udah pasti itu Ridho akan dibilang ngapain gabung Persija, ngapain lu kontrak jangka panjang di Persija, mending lu cabut keluar negeri gitu. Kalau sebagai Jackmania gue tentu pengen Ridho bertahan, tapi kalau misalnya demi kebaikan timnas Indonesia kayaknya Ridho ya sudah waktunya untuk abroad lah. Bila pokoknya di tangan Ridho apapun itu gue mendukung Ridho lah. Ridho mau abroad ya silakan, mau di Persija gue akan menerima dengan senang hati gitu. Gitu. Gimana, Pak? Ya, menurut saya juga alasan utama Rizky Ridho sulit untuk abroad juga karena satu dikawal sama Persija banget kan. Kontraknya panjang. Kontrak panjang dan Rizky Ridho tuh udah jadi kayak ikonnya Persija banget nih. Jadi peluang untuk keluar tuh agak sulit. Tapi lagi-lagi seperti kata Mas Arung, demi timnas ya Rizky Ridho butuh pengembangan karir ke Eropa. Tapi banyak tapinya nih. Ya itu menit bermain beberapa kali kan Inti Witan, Egy Maulana Fikri berapa kali. Ya, kita bangga sih main di luar negeri. Tapi ya akibat menit bermain itu mereka jadi agak kurang gitu. Ketika main di timnas jadi turun juga performanya. Iya benar. Jadi ya Rizky Ridho udah membuktikan jadi bek utama Persija, menit bermain sangat banyak, bisa juga, bisa bersaing di timnas ya, bisa melawan negara-negara kuat seperti Arab Saudi, Australia. Jadi ya nggak apa-apa di Persija, yang penting menit bermain gitu. Jadi ya pokoknya kita lihat nanti apakah Rizky Ridho memilih abroad atau tetap bertahan di Persija ya, karena ada banyak desakan juga nih dari pecinta timnas, abroad dong. Tapi kan sebelum kita memutuskan berkarir di luar negeri tentu ada banyak pertimbangan ya. Pertama juga jauh dari keluarga, ya kan. Satu lagi juga ya salarinya tuh gaji pasti lebih rendah dibanding di Indonesia. Apalagi Rizky Ridho mungkin sekarang jadi salah satu pemain dengan gaji termahal. Ini kalau kita lihat Rizky Ridho sekarang kontraknya sampai 2028. Dan jadi tuh di klausul kontraknya dia ketika ada klub dari luar negeri khususnya dari Eropa ya. Lebih tepatnya Eropa sih. Jadi Rizky Ridho bisa dilepas, tapi dengan status pinjaman. Nah katanya si klub yang peminat ini mau minjem Ridho 2 tahun. Persijanya ya kabarnya berat karena kan ya kalau setahun oke lah. Sebagai gue ibarat kata dalam tanda kutip dikolahin lah. Tapi kalau 2 tahun tuh ya lo harus beli. Kalau kayak gitu kan beli dengan harga yang ya sesuai. Kita lihat nanti nasibnya gimana. Ini di bursa transfer juga Persija jadi salah satu klub yang gencar lah atau aktif ya. Pertama Peralta kan udah dibocorin Sintayong. Peralta bakal jadi rekrutan pertama Persija ya di bursa transfer saat ini. Selain Peralta juga ada gelandang asal Jepang nih. Kalau di transfer market sekarang statusnya masih pemain Keiichi Osaka nih. Keiichi Osaka kita tahu salah satu klub Liga 1 Jepang atau J1 League. Pemain yang dimaksud tuh si Kyohei Yoshino. Jadi kalau kita lihat CV-nya nih, ini pemain pernah bawa Sanfrecce Hiroshima juara Liga Jepang 2015,
dan secara posisi bermain dia tuh biasa atau posisi utamanya central midfielder bisa dibilang ya sama lah ya, atau posisi bermainnya kayak Van Basten Souza atau si Fabio Colonego kan. Selain gelandang juga dia kalau dibutuhkan nih bisa juga jadi back tengah nih. Tingginya oke banget 182 cm. Kalau gue lihat di transfer market dia jumlah penampilannya tuh di J1 League mencapai 114 penampilan dengan koleksi dengan koleksi 3 gol. Itu kan catatan yang oke lah ya untuk level yang tinggi banget. Kita tahu ada bahkan tuh salah satu konten kreator di Indonesia sih, lu tau nggak Mas Hazard itu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ada yang dari Bandung. Dia kan dulu pernah main di Liga 3, pernah pernah hampir trial di PSM juga. Dan bahkan ketika dia pernah latihan sama klub dari Liga 6 Jepang karena dia tahu atau pernah gabung klub profesional Indonesia, jadi tahu nih level pemain-pemain Indonesia itu seperti apa kan. Ketika di latihan sama pemain Liga 6 Jepang, dia melihat levelnya sama. Jadi Liga 6 Jepang sama Super League Indonesia tuh level pemainnya sama, dia melihatnya kayak gitu. Nah, jadi kan kalau si Yoshino ke Persija nih, kita tahu pasti levelnya kan tinggi banget. Dampaknya gimana nih ke Persija kalau dia benar gabung nih? Dampaknya tentu sangat positif ya, karena ya sekali lagi Persija juga butuh tambahan gelandang. Apalagi kalau nggak salah tinggal Fabio Colonego ya sama Van Basten. Nah, Van Basten musim lalu cukup banyak error yang krusial ya, jadi ketika ada salah satu pemain yang bisa melapisi dia tentu akan sangat bagus. Dan kita tahu pemain-pemain J-League secara teknik itu luar biasa ya. Kayak alumninya lihat aja di Indonesia sekarang ada Ryo Matsumura, ada Taisei Morikawa, juga di PSIM ada Yusakuya Madera. Mereka punya di Bali juga ada TPI Yachida ya kan. Kita lihat kualitas mereka tuh ya setingkat di atas Indonesia, lebih nggak cuma setingkat, beberapa tingkat di atas Indonesia gitu. Jadi kalau bisa mendatangkan Yoshino ini ya oke juga sih buat Persija. Apalagi beberapa pemain Asia kayaknya cocok ya di Persija ya sejauh ini ya. Kecuali mungkin ya nggak tahu juga ya apakah nantinya dia bisa adaptasi atau enggak, tapi dengan adanya Ryo Matsumura yang misalnya dipertahankan Persija, tentu adaptasinya kan lebih mudah gitu. Jadi gue positif lah kalau mendatangkan gelandang Jepang ini. Iya, apalagi netizen bilang kan Ryo Matsumura, Taisei Morikawa yang biasa-biasa jadi Jepang bisa bersinar, apalagi Kyohei Yoshino nih. Ya udah. Apalagi TPI Yachida juga biasa aja sebenarnya. Di Bali tiba-tiba musim lalu jadi katalisator. Makanya apalagi si Yoshino ini jadi ya antusias ya Jackmania beberapa di media sosial dengan isu kedatangan Yoshino ini, mereka sih positif menyebut kehadiran Yoshino. Kira-kira dengan kehadiran Yoshino bikin Sintayong geser atau melepas si Van Basten atau si Colonego? Tergantung ya, apakah Sintayong butuh. Kalau Persija kan musim depan paling cuma main 2 kan. Kalaupun misalnya di Piala Indonesia nggak panjang ya berat juga. Tapi kan dalam satu musim kompetisi tentu pelatih itu butuh 1-2 pemain di posisi yang sama gitu, karena ya kan kita nggak tahu, bisa aja akumulasi, bisa aja cedera, bisa aja permainan menurun, jadi punya opsi yang lain tuh bagus gitu. Jadi buat gua ya nggak apa-apa juga kalau mendatangkan si Yoshino dan juga nggak ngelepas Van Basten juga kalau nego. Tapi isunya di kalangan wartawan olahraga nih, Persija sekarang lagi pusing sebenarnya. Kenapa? Jadi isunya Sintayong itu nggak suka dengan pemain-pemain asing yang ada di Persija sekarang. Jadi ada potensi pemain asing yang sekarang tuh dilepas gitu. Semua. Iya, jadi ya itu mungkin Yoshino buat ngegantiin itu sangat besar. Kalau emang nah itu Persija lagi berupaya gimana caranya meyakinkan ST pemain yang asing yang masih bagus gitu dipertahankan loh gitu. Tapi ya itu serunya di situ tuh, ST katanya kurang serk dengan termasuk Gustavo ya. Iya. Oke, kita lihat nanti. Ini Persija kan di apa ya? Menurut laporan ada Goal Post Asia tuh bilang Persija bakal dimodalin $30 juta kan, atau kalau dikonversi ke rupiah tuh 540 miliar. Itu kalau kita lihat biaya operasional yang gede banget sih. Ini kemarin Bung Harpa di locker room bilang bahkan salah satu klub Super League, dia bilang klub 5 besar lah. Itu dia ngeliat di depan matanya nih, bilang info A1 gitu. Itu di depan matanya tuh salah satu klub Super League biaya operasional dalam setahun tuh cuma 90 miliar. Dan ini 540 miliar. Tapi dengan bocoran dari Goal Post Asia, kalau gue melihatnya ini bisa jadi dua sisi mata uang. Kenapa? Karena ketika ada bocoran uang ini, terus Persija
deketin pemain nih. Iya. Naik ya. Itu harganya Iya. pasti naik kan. Kita tahu dulu zamannya Abramovich awal-awal di Chelsea itu yang ngerusak banget harga transfer pemain kan. Iya. Dulu kita lihat 30 juta pounds di 2004 Standar. tuh awalnya mewah. Awalnya mewah kan. Tapi ketika Abramovich datang ya 30 juta pound nggak ada artinya. Pemain kecil Dia itu. pemain yang kita nilai ya ini cuma belasan juta pounds atau bahkan 9 iya. juta pounds. Tapi tiba-tiba dengan Makanya. kekuatan Abramovich tuh jadi aneh lah Iya, kebutuhan bursa transfer dan akhirnya kan lanjut ke tahun-tahun selanjutnya setelah City juga diakuisisi oleh Sheikh Mansour Iya. dan lain-lain. Lu melihat seperti apa fenomena ini? Punya budget yang besar tentu bagus buat sebuah klub ya, karena biar bagaimanapun juga kesuksesan klub juga harus didukung dengan finansial yang Iya. kuat ya. Iya. Belum tahu juga apakah 500 sekian miliar itu untuk satu musim dihabiskan atau sampai kontraknya STY berakhir kan 3 tahun kan. ya. Kita belum tahu apakah 500 itu dibagi 3 atau 500 kali jalan gitu. Kalau misalnya 500 kali jalan tentu mewah banget, mau datangin siapa juga bisa. Tapi kalau 500 bagi 3 ya tentu manajemen harus cermat lah memilih-milih pemain yang kira-kira di masa pakainya itu tidak cuma setahun tapi 2 tahun, 3 tahun karena salah satu kebiasaan klub Indonesia kan kontraknya cuma setahun. Iya. Setahun, bahkan 6 bulan coret gitu. Walaupun kontraknya masih 3 tahun gitu. Jadi ya 500 miliar tuh modal yang bagus. Ya kalau bisa dipakai dengan cermat. Kalau misalnya masih punya duit cadangan banyak kan musim-musim depannya enak juga. Betul. Tapi ada kemungkinan yaitu itu benar juga, apalagi kan ya target Persija di musim depan kan juara, itu merayakan hari jadi 500 tahun. Iya, 500 tahun Jakarta. dengan berbagai target itu. Kayaknya Persija benar-benar jor-joran nih, datangin STY aja itu udah sebuah langkah apa namanya? Dobrakan Iya, lah ya, dobrakan. gebrakan ya. Jadi ya isu itu mungkin ada benarnya. Nah, itu menarik sih. Benar. Nah tentu kan STY di sesi preskon juga si Presiden Persija tuh si Iya. Pak Muhammad Prapanca Prapanca. bilang kita ngasih target ke Sintayong tapi dibilang tuh nggak apa ya, ya butuh proses tapi jangan lama-lama gitu. Iya. Pokoknya ya cepet lah, ada percepatan gitu lah. Dan kita tahu kan Sintayong dalam preskon itu dibilang bakal dikontrak selama 3 tahun ya. 3 tahun tuh dengan lebih tepatnya 2 tahun plus opsi 1 tahun kan. Kita tahu di musim pertama ini tentunya tekanan besar banget nih ke Sintayong kan, apalagi dia pasti dituntut juga nih untuk menghentikan dominasi Persib ya. Dan juga ya kalau gagal di Super League paling nggak bisa juara di League Cup lah. Iya. Kalau misalnya ternyata di 2 ajang ini ternyata gagal nih Sintayong di musim pertama. Menurut lo kira-kira apa ya langkah yang diambil oleh manajemen Persija? Apakah akan mengekat Sintayong seperti yang dialami Mauricio Souza atau tetap di-keep nih? Karena ya kita tahu kan Sintayong di timnas Indonesia juga butuh proses kan. Di awal dia pakai ngandalin pemain-pemain yang pemain muda dan ujung-ujungnya kan menghasilkan kan. Iya. Gimana Bang Ben? Kalau lihat Persija musim ini kan di finish ketiga ya. Iya. Secara alami ekspektasi akan naik paling nggak jadi runner up. Betul. Kita lihat lah musim depan kalau misalnya Sintayong gagal juara tapi ada di runner up atau gagal juara tapi terus menekan si yang juara itu sampai akhir musim dan juga melaju jauh di Piala Indonesia, gua rasa sih kalau langsung di-cut jangan. Tapi kalau misalnya musim depan Persija ini ancur-ancuran di Liga, taruhlah 4 besar atau 5 besar dan di League Cup tersingkir di babak awal, ya mohon maaf, Coach Sin mungkin waktunya memang nggak cocok aja, memang nggak rezeki aja di Persija gitu. Iya kan? Berarti nggak percaya proses? Bukan nggak percaya proses, maksudnya ya dengan ekspektasi yang tinggi, dengan fasilitas yang mewah, dengan budget yang besar, tapi cuma berakhir di posisi 4 atau 5 tuh bukan sebuah hal yang bagus gitu. Iya. Apalagi kan Pak Prapanca tadi bilang kan, katanya kita pengen proses tapi ya jangan lama-lama. Ya proses tapi jangan lama-lama tuh gimana Pak? Namanya proses. Namanya proses nggak mungkin 1-2 tahun ini loh. Jadi dari situ tuh udah kalimat bersayap bahwa lu musim depan tuh jangan lebih jelek dari peringkat 3 gitu. Paling nggak ya 3 masih oke lah, masih lampu kuning lah. 4-5 tuh udah lampu merah tuh. Cut aja gitu. Ya kalau gue sih pokoknya ya itu paling tidak menyamai musim lalu, lebih bagus, lebih tinggi lebih bagus, tapi jangan sampai lebih jelek. Kalau lebih jelek
apalagi tersingkir cepat di Piala Indonesia, bye-bye gitu. Apalagi udah Annyeonghaseyo. dikasih modal gede kan, didatengin Peralta. Iya. Musim depan juga lebih berat kan, ya itu Iya. Persebaya udah mulai bangkit, iya. Borneo juga mungkin jadi salah satu posisi terkuat Persib, ada juga Garuda Yaksa, nah yang bisa jadi kejutan. Garuda Yaksa. Jadi berat nih Sintayong buat nanganin Persija. Tapi ya lagi-lagi kalau saya sih percaya proses aja dulu. Tapi kalau melihat situasi sekarang nih, melihat persiapan Persebaya dan Persija, Iya. kira-kira dari dua klub ini siapa yang bisa nyaingin Persib nih? Ataukah memang ada klub lain? Karena Bayangkara juga sempat dirumorin deketin Mauricio Souza, Iya. tapi kabarnya cancel katanya. Cancel, iya. Jadi manajemen Bayangkara tuh lebih milih pelatih asal Spanyol, cuma belum tahu, namanya iya. belum ada bocorannya. Iya. Tapi gimana melihatnya? Apakah memang Persebaya, Persija atau klub lain yang bakal jadi pesaing Persib musim depan? Kalau dari musim lalu pesaingnya selain pesaingnya Persib selain Persija ya Borneo. Kita belum tahu Borneo gimana ke depannya juga kan. Borneo baru lepas pelatih juga kan? Pelatih juga biasanya Borneo ketika misalnya musim ini bagus, musim depannya agak turun. Mungkin Borneo agak bisa dicoret. Persebaya perlu diwaspadai gitu. Iya. Mungkin Persib masih akan ada di jajaran atas, mungkin ada Persija juga, ada Persebaya juga benar. Ya mungkin tiga kota itulah, tiga tim itu yang akan meramaikan persaingan musim depan. Tapi kan ini Liga Indonesia ya, liga yang paling susah diprediksi. Karena tiba-tiba ada aja klub besar gitu. Ya kita nggak tahu juga ya kan. Ada faktor-faktor lain yang tiba-tiba dari bawah. Jadi kalau gue prediksinya masih Persija, Persebaya, Persib. Oh iya. Tapi kalau dari dua tim ini Persija Persebaya sejauh ini yang benar-benar matang Persebaya ya. Persebaya lebih ya itu kekuatannya juga, iya Tavaresnya dengan kualitas pemainnya. Jadi Persebaya bakal jadi pesaing utama Persib sih kayaknya. Oke, nanti kita nantikan tim mana nih yang bakal jadi juara Super League. Iya. Tapi kan masih lama itu masih Lama September. penentuan juaranya juga nanti di bulan Mei, 2022. sedangkan musim baru mulai di September Habis 2026. Iya. Oke, paling sampai situ aja nih kita ngobrol, nanti kalau ada isu menarik kita ngobrol lagi ya. Siap. Oke Zoners, nggak berasa di sekitar 30 menit kita ngobrol-ngobrol mulai dari bursa transfer Persebaya, Persib Bandung dan juga Persija ya, Persija dan juga kaitannya dengan persaingan bersama Persib Bandung di Super League musim 2026-2027. Pokoknya sampai jumpa di podcast Kick Off selanjutnya. Iya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.